Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Enggak bisa keras lagi. Segini memang. Alhamdulillah, pada kesempatan petang ini ba'dal maghrib hari Ahad 26 Rajab 1443 Hijriah di Masjid Nur Ikhwan di Solo, Sumatera Barat, kita berkumpul pada petang ini bersama saudara-saudara kita fillah yang dari wajah-wajah mereka terlihat dari wajah-wajah sunnah insyaallah. Maka pada kesempatan hari ini barakallahu fikum, kita akan membahas bainal maghrib wal isya ini, kajian yang membahas tentang keutamaan melestarikan sunnah-sunnah yang telah punah. Maka ketahuilah ya ibadallah, bahwa sungguhnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah mewanti-wantikan kepada kita, para ahlu sunnah as-salafiyah, untuk menghidupkan sunnah-sunnah yang termatikan dan mematikan bid'ah-bid'ah al-muhdatsat. Seperti telah datang di dalam hadis yang banyak sekali. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Iyyakum wa muhdatsatil umur, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah." Dan di riwayat An-Nasa'i, "wa kulla dhalalatin finnar." Maka di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir ini menunjukkan kepada kita tentang permasalahan ahlu sunnah wal jamaah as-salafiyah. Bagi mereka wajib untuk menghidupkan sunnah-sunnah semampunya dan juga untuk meninggalkan kebid'ahan. Karena di dalam hadis iyyakum wa muhdatsatil umur, maka hati-hati, beware, caution bagi kalian dari perkara-perkara yang muhdatsat, perkara-perkara yang bid'ah. Hati-hati, karena ini adalah syarrul umur muhdatsatuha. Seburuk-buruknya perkara yang ada di dalam agama ini adalah istihsan, menganggap ini adalah benar, menganggap itu kan baik, padahal tidak datang dari Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka telah diwanti-wanti bahwa syarrul umur muhdatsatuha. Perkara-perkara yang paling buruk di dalam agama ini istihsan fid din, menganggap baik dalam perkara agama. Bagaimana di sini menganggap baik suatu perkara di dalam ibadah, maka telah dinaskan oleh Allah dan Rasulnya itu adalah ibadah. Seperti salat, Allah berfirman wa aqimus shalah, membayar zakat, wa atuz zakah, dan yang lainnya. Kemudian ada seseorang melaksanakan perkara yang bid'ah dengan alasan ini kan baik, istihsanan fid din, maka itu kata Nabi wa syarrul umur muhdatsatuha. Maka oleh sebab itu Imam Malik rahimahullah mengatakan, seperti diriwayatkan oleh muridnya Al-Majishun, dinukilkan oleh Imam Asy-Syatibi di dalam kitabnya Al-I'tisam dengan sanad yang sahih kepada Imam Malik. Berkata Imam Malik, "Man za'ama anna hunaka bid'ah hasanah faqad za'ama
ala Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam alaihi salam bi annahu khana risalah. Berkata Imam Malik, barang siapa yang melaksanakan kebid'ahan dari ibadah yang tidak pernah dilaksanakan oleh Nabi, dianggap itu adalah ibadah, dianggap itu adalah baik, dianggap itu istihsan fiddin, tambahan yang baik. Ini kan baik. Maka ketahuilah, kata Imam Malik, bahwa orang ini telah menganggap Nabi Muhammad telah khana risalah, berkhianat atas risalah yang dia sampaikan. Apa maknanya? Maknanya agama ini yang baik dan yang buruk, yang bid'ah dan yang sunnah, yang syirik dan yang tauhid, yang halal dan yang haram, yang hak dari yang batil, maka semuanya telah dijelaskan. Di dalam ayat Al-Quran Allah berfirman, Al-yawma akmaltu lakum dinakum, wa atmamtu alaikum ni'mati, wa raditu lakumul islam adina. Maka pada hari ini telah kami cukupkan agama kamu, dan Allah ridho atas agama yang ada pada Nabi Muhammad sekarang. Ayat ini turun di dalam Hajjatul Wada'. Dari hadis yang banyak periwayatannya, diantaranya dari hadis Jabir di riwayat Muslim, dan juga hadis Abi Bakrah yang muttafaqun alaih. Maka ada riwayat di sana mengatakan Nabi, ishadu hal balagt falyubaligh asyahidul ghaib. Maka Nabi mengatakan, saksikanlah wahai umatku, apakah aku telah memberikan seluruh agama kepada kalian? Fashhadu hal balagh, apakah aku telah menyampaikan semua agama ini? Di saat turun ayat ini, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Dan aku, kata Allah, telah cukupkan agama ini dan telah diberikan semua yang namanya Islam di tangan Nabi Muhammad, dan Allah telah ridha kepada Islam apa yang ada pada zaman Nabi. Maka dari sini Imam Malik beristinbat, jalan hak telah jelas, jalan yang haram telah jelas, jalan kesyirikan telah jelas, jalan kekufuran, tauhid dan keislaman dan kebid'ahan dan muhdatsat kebid'ahan telah jelas semuanya. Karena Allah menurunkan Al-Quran di dalam surat Al-Maidah tadi, dan Allah telah ridho agama Islam apa yang ada pada zaman Nabi Muhammad. Maka jika ada seseorang yang melaksanakan kebid'ahan, contohnya Maulid Nabi, dan sekarang yang dekat 27 Rajab melaksanakan Lailah Isra Mi'raj dan yang lainnya, maka mereka mengetahui bahwa ini bukan dari landasan Nabi. Namun mereka mengatakan, tapi kan ini baik. Maulid Nabi merayakan happy birthday untuk Nabi. Dan 27 Rajab malam nanti, 2 hari yang akan datang atau besok, maka itu pun mengingat bagaimana Nabi diisrakan dan dimi'rajkan kepada Sidratul Muntaha. Maka ini kan baik diperingati dengan makan bersama di masjid, ada musik gambus, ada juga perlombaan pidato Islam bla bla bla, dan mengundang dai-dai kondang, dai sejuta umat. Alhasil mereka menganggap ini ibadah. Maka ini dia yang tadi kami sebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir, wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Dan di riwayat An-Nasa'i, wa kulla dhalalatin finnar. Awas, hati-hati, beware, caution. Janganlah kalian sampai masuk kepada perkara yang istihsan fiddin, yang dianggap baik di dalam agama, karena perkara itu adalah perkara keburukan. Disebutkan asyarrul umur atau syarrul umur. Takdirnya asyarrul umur, seburuk-buruknya perkara adalah perkara di dalam ibadah yang dianggap itu ibadah padahal bukan. Maka tadi Imam Malik beristinbat dengan ayat di dalam surat Al-Maidah, menganggap bahwa Nabi Muhammad telah berkhianat. Maknanya, jika kalian mengatakan maulid Nabi yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad dan para sahabatnya itu baik, berarti Nabi Muhammad telah mengkhianati risalah. Ada di sana kebaikan yang besar maulid Nabi tidak diberitahukan, dan orang-orang zaman sekarang mengatakannya sunnah.
Dan begitupun malam Lailah Isra Mi'raj, Nabi tidak pernah merayakan baik di Mekah, karena itu kejadiannya di Mekah dan di Madinah. Dan begitupun di tempat yang lain, di seantero kaum muslimin di dunia ini dari salafus saleh tidak ada yang merayakan. Namun mereka merayakan dan mengatakan ini kan baik, mengingat bagaimana Nabi dulu diangkat ke atas langit dan sebagainya. Maka Nabi dulu tidak pernah melaksanakan, maka jika Nabi pada saat itu tidak pernah melaksanakan, maka sampai seumur hayat, sampai kepada hereafter, sampai kepada the doomsday, hari kiamat, tidak akan pernah lagi dianggap baik karena Nabi tidak pernah melaksanakannya. Maka di dalam hadis ini menjadi pendalilan bahwa manhaj Ahlussunnah wal Jamaah mematikan kebid'ahan karena perkara yang paling buruk di hadis Jabir. Mana pendalilan menghidupkan sunnahnya? Di lafaz yang setelahnya, wa alaikum wa khairul huda hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan sebaik-baiknya petunjuk adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka ini lafaz ini pendalilan bahwa kelompok Ahlus Sunnah As-Salafiyah mereka menghidupkan sunnah karena di dalam hadis Jabir disebutkan bahwa sebaik-baiknya perkara adalah perkara yang datang dari sunnah Nabi. Dan seburuk-buruknya perkara adalah yang dianggap baik di dalam agama Islam ini dan bukan datang dari Nabi. Ini pendalilan pertama. Pendalilan yang kedua, bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah As-Salafiyah, mereka kehidupan sehari-harinya menghidupkan sunnah dan mematikan bid'ah di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abi Daud dan Tirmidzi serta Ibnu Majah dari sahabat Irbad ibn Sariyah